Bab 951. Tracy meninggalkan kamar Daniel. Hendak turun untuk makan. Kebetulan bertemu dengan Victoria yang sedang naik ke atas sambil membawa kotak obat. Saat keduanya bertatap muka, terdapat kepanikan dalam sorot mata Victoria. Dia segera memiringkan tubuh dan minggir ke samping, memberi jalan pada Tracy. Tracy menatapnya dalam-dalam, lalu langsung berjalan melewatinya. Victoria gugup dan tidak tenang. Setelah Tracy turun, barulah dia mendongak, melihat punggung Tracy. Dalam sorot matanya, terdapat kecemburuan, kebencian, juga ada kerumitan yang sulit dijelaskan. "Nona Tracy, mari makan." Bibi Riana menyapa Tracy dengan hangat dari kejauhan, juga melambaikan tangan dengan bersemangat. "Aku membuat makanan kesukaan Anda. Juga ada bakpao babi dan ayam ketan." Tracy melihat berbagai macam makanan di atas meja. Memang benar, setiap hidangan adalah kesukaannya. Bahkan, teh mawar sebelum makan juga merupakan kesukaannya. "Anda sudah pergi selama 2 tahun. Kami semua menantikan kepulangan Anda." Bibi Riana melihat Tracy dengan tatapan yang sangat akrab, seperti kerabatnya sendiri yang pulang. "Aku mengingat setiap makanan yang Anda sukai, mengingat teh yang Anda sukai, juga mengingat Anda suka duduk di posisi yang membelakangi dinding. Mari, duduklah." "Terima kasih, Bibi Riana." Tracy sangat terharu. Dia terus mengira, dia yang dulu adalah seseorang yang bodoh, lemah, dan tidak berguna. Sekarang melihat para pelayan tua bersikap begitu baik padanya, barulah dia menyadari, sebenarnya dia yang dulu juga sangat baik. "Jangan sungkan, kita adalah keluarga." Bibi Riana meletakkan serbet untuk Tracy. Carlos dan Charles tidak sabar menunggu. Mereka sudah makan, mungkin sekarang sudah tidur. "Tuan akan segera turun, menemani Anda makan bersama." "Ya," Tracy menjawab, lalu hendak makan. "Nona Tracy." Tiba-tiba Bibi Riana bertanya dengan hati-hati, "Di mana Bibi Juni? Apa dia pulang bersama Anda? Apa dia baik-baik saja?" Tangan Tracy yang memegang alat makan sedikit gemetar. Sendok perak terjatuh ke piring, menimbulkan suara yang nyaring. "Ada apa?" Saat melihat rona wajah Tracy tidak beres, Bibi Riana segera bertanya, "Apa aku salah bicara? Selama Bibi Juni di sini, aku dan dia sudah menjadi sahabat. Aku terus merindukannya selama 2 tahun ini, hanya ingin menanyakan kabarnya." "Bibi Juni sudah tidak ada." Tracy menunduk, berkata dengan pelan. Bibi Riana tercengang. Dia baru kembali ke akal sehat dalam waktu yang cukup lama. Bertanya dengan panik, "Itu, kenapa?" "Dia baik-baik saja saat pergi. Dia juga sudah berjanji padaku untuk pulang ke kampung halaman bersama-sama. Dia dibunuh." Tracy menyela ucapan Bibi Riana, berkata dengan tersedak, "Aku akan membalaskan dendamnya." "Kenapa bisa begitu?" Bibi Riana tercengang, lalu menangis, bertanya dengan sedih, "Nona Tracy, kalau begitu, bagaimana kehidupan Anda selama 2 tahun ini?" Bibi Riana sulit membayangkan apa yang sebenarnya dialami Tracy 2 tahun lalu. Bibi Juni dibunuh. Tentu saja kondisinya juga pasti sangat membahayakan. Sekarang sudah berganti identitas, menjadi begitu hebat, pasti karena dulu disiksa terlalu kejam. "Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu." Tracy tersenyum pada Bibi Riana. "Sekarang aku cukup baik, sudah tidak ada yang berani menindasku." "Anak bodoh." Bibi Riana menangis. Saat mendengar ucapan, "anak bodoh," hati Tracy bergetar. Teringat lagi pada Bibi Juni. Teringat kembali saat dia mengalami kesulitan. Juga saat dia terpuruk dan sedih, Bibi Juni selalu menghiburnya. "Anak bodoh, jangan takut. Ada Bibi Juni. Tidak peduli apapun itu, Bibi Juni akan melindungimu." Bibi Juni yang begitu baik, kenapa malah membunuhnya? Saat sedang berpikir, seorang pengawal datang dengan tergesa-gesa dan melapor pada Rian. "Kak Rian." Linda melarikan diri. "Kenapa bisa begitu?" Rian segera memberi instruksi. "Cepat kejar dan bawa dia kembali." Sedang dikejar, tapi dia membawa lari satu mobil. "Naomi." Tracy memberi instruksi dengan dingin. "Ya." Naomi segera bergegas keluar dengan membawa 2 pengawal. Juga memelototi Rian dengan marah. Orang-orang keluarga Wallen sungguh tidak berguna. Bab 952.
Kamu, Rian sangat marah. Segera membawa orang untuk mengikuti. Dia tidak ingin didahului oleh orang-orang keluarga Moore di wilayah kekuasaan sendiri. Dan pada akhirnya dituduh tidak mampu. Saat ini, Daniel yang mendapat kabar, segera turun dari lantai atas. Tuan Daniel, Thomas segera menghampiri dan melapor. Rian sudah pergi mengejar. Jangan biarkan dia melarikan diri. Daniel memerintah sambil mengerutkan kening. Tenang saja, sudah mengutus banyak orang. Saat Thomas berbicara, terdengar suara kicau elang dari lantai atas. Kemudian, elang terbang melewati atas kepala mereka bagaikan sebuah panah tajam. Thomas menunduk tanpa sadar, menghindari sayap elang. Sebuah bayangan hitam melintas. Angin bertiup. Di lantai bawah, beberapa pelayan dan dokter wanita terkejut sampai berteriak. Bahkan ada 2 orang yang terjatuh ke lantai. Sedangkan di ruang makan, Tracy tetap tenang, terus makan, bahkan tidak mendongak. Daniel menghampiri, ingin menjelaskan, itu, masalah Linda. Aku tahu, Tracy menyelanya, mendongak dan memelototinya. Saat aku dan Devina bertarung malam itu, kamu terus berusaha mengantar Linda ke pinggiran kota, melindunginya dari segala arah. Kemudian demi keselamatannya, kamu juga membawanya ke rumah untuk melindunginya. Daniel, kamu sangat bersungguh hati. Bukan, kamu salah paham. Daniel segera menjelaskan. Aku hanya ingin mengumpulkan bukti, lalu membawa mereka ke pengadilan. Apalagi yang masih perlu dikumpulkan. Tracy merasa sangat konyol. Berdasarkan kekuatan keluarga Wallens, aku tidak percaya kalian masih tidak bisa menemukan kebenaran selama 2 tahun ini. Aku sudah menyelidikinya, tapi perlu bukti untuk membawa mereka ke pengadilan. Daniel berkata sambil mengerutkan kening. Di sini bukan negara Emron. Tidak bisa menanganinya secara pribadi. Benarkah? Tracy mengangkat alis. Kalau begitu, Devina meracuniku, menculik Carlos, menyuruh Linda membunuh Bibi Juni. Apakah keluarga Wallens bisa membawanya ke pengadilan dengan mengabaikan hubungan keluarga? Bisa, Daniel menjawab tanpa ragu-ragu. Mulut bilang bisa. Tapi bagaimana dengan tindakan nyatanya? Tracy bertanya. Sudah 2 tahun. Kalian tidak bisa mendapatkan bukti. Itu karena, awalnya Daniel ingin bilang bahwa Lorenzo yang menutupi bukti. Tapi setelah berpikir sejenak, takutnya Tracy akan lebih marah kalau berkata seperti itu. Maka ia berkata, pokoknya, aku akan memberimu sebuah pertanggungjawaban. Kalau sungguh berniat memberiku pertanggungjawaban, maka kamu tidak akan menundanya sampai sekarang. Juga tidak akan melindungi Linda. Tracy melihatnya dengan curiga. Kamu begitu berusaha melindungi pembunuh. Apa ada maksud di dalamnya? Tentu saja tidak ada. Daniel segera menyangkal. Aku hanya ingin. Tuan besar sudah pulang. Daniel belum selesai bicara. Tiba-tiba terdengar suara melapor yang tergesa-gesa dari luar. Juga ada suara mobil. Daniel tercengang. Kenapa tuan besar pulang di saat seperti ini? Kondisinya begitu buruk. Belum pulih total. Kenapa tiba-tiba keluar dari rumah sakit? Mungkinkah? Ekspresi Daniel berubah drastis. Berjalan keluar dengan cepat untuk menyambutnya. Kenapa tuan besar pulang di saat seperti ini? Saat tahu tuan besar pulang, Bibi Riana sedikit panik. Juga berkata dengan cemas. Nona Tracy, apapun yang dikatakan tuan besar nanti, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kemudian, Bibi Riana berkata pada pelayan, Cecil, cepat pergi bangunkan Carlos dan Charles. Bilang kakek buyut sudah pulang. Baik, baik. Pelayan segera berlari ke atas. Jangan khawatir. Ada tuan muda. Tuan besar tidak akan melakukan apa-apa padamu. Bibi Riana berusaha memperbaiki suasana. Juga membujuk. Nona Tracy, bagaimana kalau Anda pergi menyambut tuan besar bersamaku? Tracy meletakkan alat makannya. Menyeka mulut dengan serbet. Mendongak dan melihat para pelayan yang keluar menyambut dengan tergesa-gesa. Lalu bertanya dengan datar, dulu, tuan besar sangat tidak suka melihatku kan? Itu, Bibi Riana tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia adalah pelayan tua di keluarga ini. Setidaknya tahu beberapa hal. Di hari pernikahan, Daniel dipaksa untuk mengantar Tracy pergi. Orang-orang tuan besar membawa pergi Tracy dan Bibi Juni secara paksa. Ini adalah fakta yang tak perlu diperdebatkan.
Bab 953. Awalnya, mengira sekarang Tuan Besar sedang sakit parah dan menjalani pemulihan di rumah sakit, tidak akan pulang untuk beberapa waktu. Daniel dan Tracy bisa berkomunikasi secara perlahan-lahan, dan seharusnya bisa berbaikan di bawah pengaruh anak-anak. Tidak disangka, Tuan Besar begitu cepat pulang. Sekarang Bibi Riana sangat panik, tidak tahu harus bagaimana. Suruh Cecil turun saja. Tracy berdiri dan mengenakan mantel. Jangan membangunkan anak-anak. Itu, Bibi Riana ragu-ragu sebentar, lalu segera menghentikan pelayan. Dan pada saat ini, terdengar keributan dari lantai atas. Paula berkata dengan marah, keluar. Kalau bicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Kamu, kenapa kamu seperti ini? Kami datang mengantar obat untuk Nona Carla. Pergi. Tracy mengerutkan kening. Segera naik ke atas untuk melihatnya. Ternyata Victoria mengantar obat untuk Carla dengan membawa 2 pelayan. Tapi Carla menolaknya. Ia menangis dan tidak mau minum. Juga tidak ingin melihat mereka. Paula minta mereka keluar. Dan bilang bahwa mereka harus melapor pada Tracy dulu. Lalu lihat apa perlu memberikan obat itu pada Carla. Victoria malah bersikeras dan ingin segera menyuapi Carla minum obat. Paula pun mengamuk. Setelah memahami keadaan, Tracy mendongak. Saat melihat Carla yang sedang meringkuk di sudut ranjang dengan gemetar sambil memeluk boneka alpaka, Tracy merasa sangat sedih. Segera membujuk, Carla sayang, istirahatlah dengan baik. Mami, aku takut, karena sakit. Suara Carla menjadi serak. Sepasang mata yang cekung dipenuhi air mata. Aku tidak ingin minum obat. Itu membuatku lebih tidak nyaman. Ya. Jangan minum kalau tidak mau minum. Tracy membujuk dengan lembut. Istirahatlah dengan baik. Mami tidak akan membiarkan siapapun datang mengganggumu lagi. Ya, Carla melirik Victoria. Mengangguk dengan sedikit takut. Jaga di dalam kamar. Tracy memberi instruksi pada kedua pengawal wanita. Baik, kedua pengawal wanita itu hendak menutup pintu. Tunggu sebentar. Seorang perawat wanita keluarga Hilton segera menghalangi pintu. Berkata dingin tegas. Nona Carla sakit, harus minum obat. Kalian tidak membiarkannya minum obat. Kalau penyakitnya tidak sembuh, Presdir Daniel akan menyalahkan Nona Victoria lagi. Mana boleh seperti itu. Kamu sengayakan. Paula mendorong perawat itu. Aku sudah bilang, kalau ada masalah, bicarakan di bawah. Kamu bersikeras ribut di sini. Sengaja memprovokasi. Kamu. Perawat itu ketakutan sampai pucat. Victoria segera melindungi perawat itu di belakangnya. Segera berkata dengan memakai bahasa isyarat. Mana boleh kalian seperti ini? Aku sedang melakukan tugas sebagai seorang dokter. Ucapannya tidak salah. Kalian tidak membiarkan Carla minum obat. Kalau penyakitnya tidak sembuh, Daniel akan menyalahkan. Jangan banyak omong kosong. Paula menyelanya dengan tidak sabar. Siapa yang bisa mengerti bahasa isyaratmu minggir? Jangan mengganggu Nona Carla istirahat. Kamu, perawat wanita itu masih ingin berdebat dengan Paula. Tiba-tiba Tracy berkata dengan dingin. Kalau kamu bicara satu kata lagi, aku akan memotong lidahmu. Perawat wanita segera tutup mulut. Tidak berani bersuara lagi. Pergi. Paula mendorong mereka. Perawat wanita itu terhuyung. Obat herbal di tangannya terjatuh dan mengenai Tracy. Tracy mengerutkan kening. Sorot matanya menjadi kejam. Dasar wanita jalang. Kamu sengaja, kan? Paula sangat murka. Langsung menamparkan perawat wanita itu dengan kejam. Perawat wanita itu ditampar sampai menabrak pagar pembatas. Victoria mendorong Paula dengan marah. Juga berdebat dengannya dengan memakai bahasa isyarat. Paula semakin kesal. Langsung mendorong Victoria. Tidak disangka, Victoria malah terjatuh dari tangga dengan berguling-guling. Aku tidak menggunakan banyak tenaga. Paula, tercengang. Tracy mengerutkan kening. Belum mulai bicara. Terdengar suara teriakan histeris para perawat wanita dari lantai bawah. Ah Nona Victoria. Kalian keterlaluan. Menindas Nona Victoria seperti ini. Benar, Nona Victoria tidak punya dendam denganmu. Kenapa bersikap seperti itu padanya? Nona Victoria datang untuk mengobati Presdir Daniel dan Nona Carla. Bukan untuk menjadi barang pelampiasan kalian. Dasar gila, Paula berteriak dengan marah. Kalian begitu pandai bermain sandiwara. Kenapa tidak pergi menjadi artis saja?
Siapa yang membuat keributan di rumahku? Sebuah suara yang tua tapi berwibawa terdengar perlahan-lahan, mengandung amarah. Bab 954. Tracy mendongak dan melihatnya. Sanjaya mendorong Tuan Besar masuk dari luar secara perlahan. Daniel, Thomas dan yang lainnya mengikuti di samping. Semua orang tampak sangat serius dan cemas. Sepertinya punya firasat. Jika Tuan Besar dan Tracy bertemu, maka akan ada hal yang tidak baik. Benar saja. Tatapan Tuan Besar tertuju pada Victoria yang terluka dulu selama beberapa detik, lalu mendongak dan melihat Tracy. Tangan yang memegang kursi roda segera menegang. Ekspresinya menjadi emosional. Hanya saja tatapan itu sangat rumit. Sanjaya juga sedikit emosional saat melihat Tracy. Meskipun dari awal sudah mendapat kabar tentang kembalinya Tracy, tapi saat melihatnya dengan mata kepala sendiri, semua orang tetap merasa sangat terkejut. Teringat pada Tracy 2 tahun yang lalu memikirkan kembali Tracy yang ada di depan mata. Satu orang yang sama, malah memberikan kesan yang berbeda. Dendam yang rumit di masa lalu langsung muncul di pikiran dalam sekejap. Hati setiap orang bagaikan ombak yang bergejolak, sangat rumit dan sulit dikatakan. Tracy berdiri di koridor lantai 2. Melihat Tuan Besar dan sekelompok orang keluarga Wollens dari ketinggian, dalam benak muncul gambaran di mana Tuan Besar meremehkan dan merendahkannya. Aku tidak akan menyetujui pernikahan ini. Meski undangan sudah tersebar keluar, itu juga tidak ada gunanya. Aku akan menyuruh orang mengumumkan bahwa pernikahan dibatalkan. Aku pernah bilang, aku tidak akan membiarkan wanita ini masuk ke keluarga kita. Tentu saja anak-anak harus bermarga Wollens. Kamu buka harga. Biarkan anak-anak ganti marga. Mau berapa? Aku segera membukakan cek untukmu. Anak-anak punya ibu atau tidak, itu tidak penting. Punya ayah sudah cukup. Kalau tinggal di keluarga Wollens, itu akan bermanfaat bagi perkembangan anak-anak di masa depan. Kalau ikut kamu, sandang pangan mereka tidak terjamin, juga sering ditindas orang. Jika kamu sungguh menyayangi anak-anak, maka kamu harus berpikir untuk kebaikan mereka. Pernikahan dibatalkan. Kamu pergi. Anak-anak tinggal. Ini adalah pengampunan terakhirku. Ucapan ini terus terngiang-ngiang di dalam telinga, seperti sebuah pisau yang menusuk jantung Tracy dengan kejam. Tracy menyipitkan mata, melihat Tuan Besar dengan dingin. Beberapa ingatan kecil-kecil masih terus melintas dalam benaknya. Aku umumkan, pernikahan ini tidak sah. Aku katakan padamu, aku tidak akan pernah mengizinkan wanita ini masuk ke keluarga kita. Meskipun aku mati, itu juga tidak mungkin. Kamu cepat pergi, sebelum aku bertindak kejam padamu. Cepat menghilang. Akhirnya Tracy mengingatnya, di acara pernikahan. Tiba-tiba Tuan Besar menghentikan pernikahan, juga memaksa Daniel untuk mengantarnya ke Thailand. Karena itu, barulah dia bisa diserang di Thailand. Dipermalukan. Dan Bibi Juni dibunuh dengan tragis. Semua ini, gara-gara Tuan Besar. Perlahan-lahan, muncul kebencian yang mendalam dalam sorot mata Tracy. Kalian sungguh keterlaluan. Terdengar suara Johnson yang emosional. Lebih arogan dibandingkan sebelumnya. Putriku datang ke keluarga Wollens untuk menolong orang. Dia mengobati Daniel dan Carla dengan kondisi terluka. Kalian bukan hanya tidak berterima kasih, malah menindas dan mempermalukannya berulang kali. Kalian anggap kami apa? Tutup mulutmu. Paula yang bertemperamen buruk, benar-benar tidak bisa menahan diri. Keluarga Hilton tidak ada satupun yang becus. Putri sulungmu seorang pemain sandiwara. Putri keduamu seorang pembunuh. Kamu juga orang yang munafik. Kamu, Johnson sangat marah sampai wajahnya pucat. Tidak bisa berkata-kata. Kurang ajar, Tuan Besar berkata dengan murka. Siapa yang memberimu nyali? Berani berbuat sesuka hati di keluarga Wollens. Aku yang memberikannya. Tracy menjawab, dengan dingin dan arogan. Lalu turun ke lantai bawah selangkah demi selangkah. Paula dan dua pengawal wanita yang lain mengikuti di belakang. Kakek, Daniel segera melangkah maju untuk memperbaiki keadaan. Ketiga anak di rumah. Terlebih lagi Carla sedang sakit. Kalau ada masalah, kita bicarakan di ruang kerja. Ya, Tuan Besar mengangguk. Melihat Tracy dengan tatapan rumit. Aku juga ingin bicara baik-baik denganmu.
Bab 955. Boleh saja kalau mau bicara. Tapi harus membereskan orang dulu. Tracy mencekik leher Victoria dengan tiba-tiba. Sorot matanya kejam. Bagaikan seekor singa betina yang mengamuk. Seluruh tubuhnya memancarkan aura membunuh yang mengerikan. Tenaganya sangat besar. Victoria langsung sesak napas. Semua orang tercengang. Mereka sama sekali tidak menyangka. Tracy yang dulunya lembut dan lemah, sekarang malah menjadi begitu hebat. Benar-benar dua orang yang berbeda. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Johnson hendak maju untuk menghentikannya, tapi langsung didorong oleh Paula. Hentikan. Tuan Besar berteriak dengan marah. Ini adalah kediaman keluarga Wollens. Siapa yang mengizinkanmu berbuat sesuka hati? Keluarga Wollens. Tracy tertawa mencibir. Keluarga Wollens adalah tempat yang menyembunyikan pembunuh dan tidak membedakan benar dan salah. Kamu, Tuan Besar tidak bisa berkata-kata dalam sesaat. Biar bagaimanapun, tidak pernah ada orang yang berani membantahnya seperti itu. Aku pernah memberitahumu. Tracy mendekati Victoria, berkata dengan marah dan menggertakkan gigi. Kalau mau merebut priaku, aku tidak akan peduli. Tapi, kamu memanfaatkan putriku untuk memprovokasiku. Sengaja berakting untuk membuatku merasa jijik. Maka aku tidak bisa melepaskanmu. Selesai bicara, dia mengerahkan tenaga lagi. Victoria hampir tidak tahan lagi. Jangan, Johnson berteriak dengan panik. Tuan Besar, tolong, hentikan. Tuan Besar memerintah dengan mengayunkan tangan. Tiba-tiba, belasan pistol mengarah ke Tracy. Apa yang kalian lakukan? Daniel segera maju, turunkan pistol. Tapi, mereka adalah pengawal Tuan Besar. Sama sekali tidak mendengarkannya. Paula dan yang lainnya juga segera mengangkat pistol dan mengarahkannya ke Tuan Besar. Paula juga berteriak dengan arogan. Kalau kalian berani menembak Nona Tracy, maka kami semua akan mati bersama Tuan Besar. Arogan benar-benar terlalu arogan. Sanjaya marah sampai gemetar. Orang-orang keluarga Moore ini sungguh semena-mena. Malah berani melawan Tuan Besar. Cepat hentikan. Daniel maju untuk menghentikan Tracy. Jangan bercanda. Tracy, mereka sungguh akan menembak. Kenapa? Kamu tidak tega. Tracy memelototi Daniel dengan jijik. Daniel, aku benar-benar merendahkanmu. Demi seorang wanita, kamu bahkan tidak peduli dengan keselamatan darah dagingmu sendiri. Justru karena mempertimbangkan keselamatan Carla, makanya aku memintamu melepaskan tangan. Daniel panik. Sekarang tabib Hansen belum ditemukan. Kalau terjadi sesuatu pada Carla, kita harus bergantung pada Victoria. Anggap saja demi Carla, kamu lepaskanlah dia dulu. Saat mendengar ucapan ini, Tracy sedikit tercengang. Benar, tabib Hansen belum ditemukan. Kalau ada masalah, setidaknya Victoria masih bisa menyelamatkan nyawa Carla untuk sementara. Kalau sungguh membunuhnya, itu malah akan memperburuk keadaan. Saat memikirkan hal ini, Tracy melepaskan tangannya perlahan-lahan. Ah! Uhuk-uhuk, Victoria terjatuh ke lantai, memegang leher, batuk tiada henti. Victoria, Johnson segera maju untuk memapah Victoria. Beberapa perawat keluarga Hilon bersembunyi di samping dengan ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat. Aku beritahu, kalau berani melakukan yang tidak-tidak lagi, aku akan langsung membunuhmu. Tracy memperingatkan Victoria dengan aura membunuh yang kuat. Keterlaluan, Johnson sangat kesal. Tuan Besar, putriku Victoria datang ke keluarga Wollens untuk menyelamatkan orang. Sekarang malah ditindas seperti ini. Anda harus memberikan keadilan untuk kami. Daniel, Tuan Besar memelototi Tracy, tapi memberi instruksi pada Daniel. Usir wanita gila ini keluar. Kakek, kalau kamu tidak bertindak, aku akan menyuruh orang-orangku melakukannya. Tuan Besar berteriak dengan marah. Ini adalah kediaman keluarga Wollens. Orang-orang keluarga Moore tidak boleh berbuat sesuka hati. Selesai berteriak, dia memegang rongga dadanya, terus batuk. Tuan Besar, jangan emosi. Sanjaya segera menepuk punggungnya. Saat melihat kondisi Tuan Besar, Daniel teringat pada ucapan dokter yang bilang bahwa hidupnya tidak lama lagi. Hati Daniel melunak. Dia menoleh dan melihat Tracy. Tapi, dia belum bicara. Tracy memelototinya dengan tatapan tajam, membuatnya tidak bisa buka mulut.